sedang jadi perdebatan ya, tentang akal ini di mana, di otak kah, di kolbu kah? Ya, pertama itu, yang kedua kolbu ini apa maknanya? Hati kah, jantung kah, otak kah? Nah ini yang insya Allah kita bahas dalam kesempatan kali ini. Ada kitab sebagaimana yang kemarin saya sampaikan waktu membahas tentang kesehatan jiwa. Ada kitab Ilmu Nafsi, kalau diterjemahkan ilmu psikologi, yakni Ma'rifatun Nafsil Insaniyah fil Kitabi was Sunnah, mengenal ya jiwa manusia di dalam Alkitab dan As-Sunnah, tulisan dari Dr. Samih Atif Az-Zain. Nah, tentang kolbu ya, apakah itu hati ataukah jantung ya? Jantung, maka kita sebetulnya tidak terlalu penting membahas ini. Tapi yang kita nanti bahas lebih penting itu adalah fungsinya, ya, fungsinya. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih, ya, dari hadis yang cukup panjang ini penggalannya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam badan itu ada mudghah. Mudghah ini segumpal daging yang kecil ya, mudghah. Idza sholahat, jika itu baik, baik bisa juga dibaca soluhat, tapi lebih masyhur sholahat. Kalau itu baik, sholahal jasadu kulluh, maka seluruh jasad itu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan ketika itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahiyal qalb, ya, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati atau kolbu atau jantung. Nanti ada beda pendapat di situ. Tapi yang jelas kita pakai bahasa Arabnya kolbu, kolbu. Nah, kalau di kamus kolbu itu adalah al-udwu as-sonaubari, anggota sonaubari. Sonaubar ini adalah buah ini ya, buah apa itu, cemara ya, karena mirip seperti itu. Nah, sehingga Pak Dokter bisa, ini kira-kira jantung kah hati kalau mirip segini. Kemudian alladzi yadhuhu ad-dam ila anha'il badan, yang memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga kalau kita lihat makna kamus, kolbu ini kayaknya lebih pasnya ke organ yang bentuknya begini dan memompa darah. Mungkin kalau dokter-dokter ya nyebutnya jantung. Tetapi kata kolbu ini juga di dalam bahasa itu digunakan untuk menyebut akal. Jadi dalam banyak ayat dan hadis, kolbu itu ya akal. Bisa maknanya akal, bisa juga maknanya nanti fuad, bisa juga disebut dengan istilah ruh. Jadi kita tidak perlu bingung insya Allah mau disebut apa, tapi itu dalam bahasa Arab ya, sebutannya kolbu yaitu sama. Istilah bahasa Indonesia itu apa, sinonim. Bahasa Arabnya tarodif ya. Walaupun nanti penekanan tiap ungkapan itu berbeda, insya Allah kita bahas di sini nanti. Jadi tadi bisa jantung, bisa akal. Nah, di Indonesia lebih pasnya ke hati, katanya hati. Sehingga di kamus bahasa Arab yang namanya sanubari itu diterjemahkan dua, jantung hati. Jadi dua ini, tidak tahu kita kok bisa begitu. Nah, apakah ini fisik ataukah tidak ya? Di dalam hadis ini kesannya kan fisik ya. Ala inna fil jasadi mudghah ya. Jadi ingat bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging, sehingga kalau dibahas ini berarti hal yang fisik. Tetapi nanti di dalam banyak ayat atau hadis itu banyak yang kemudian kok tidak cocok kalau fisik dimaknai begitu. Ada orang yang mungkin sakit jantung koroner, ya, liver dan sebagainya. Itu kan domain panjenengan semua. Ya. Untuk membahas yang fisik ini, saya tidak punya kapasitas lebih untuk bicara di sini. Walaupun kalau mau browsing ya bisa-bisa aja. Yang di sini ada penyakit, ya, penyakit jantung.
Dan kalau dimaknai fisik, hadis ini juga cocok saja. Artinya mungkin ya kalau orang sakit jantung itu yang lain juga terkendala karena yang memompa darah ya, mengalirkan zat-zat makanan lewat darah itu adalah jantung, sehingga kalau rusak maka semua anggota tubuh juga kemungkinan besarnya akan rusak. Jadi kalau dimaknai fisik tidak masalah. Tetapi para ulama itu lebih banyak memaknai hati itu sebagaimana dalam majaz mursal disebut hati, tetapi yang dimaksud bukan hati dagingnya itu. Dan ini biasa dalam bahasa Arab ya, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sering digunakan begitu. Namanya majaz mursal, ada 9 di situ kalau tidak keliru. Salah satunya ini kaidahnya, itlaqul mahal wa iradatul hal fih. Yang disebut itu adalah tempatnya, tapi yang dimaksud itu adalah yang menempatinya. Jadi kaidahnya begitu. Seperti di dalam Al-Qur'an. Ini surah Al-Haqqah. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fir'aun telah datang. Dan orang-orang sebelum Fir'aun, yakni orang-orang yang berdosa itu. Kemudian di sini disebut wal mu'tafikat. Mu'tafikat itu artinya negeri-negeri yang telah dijungkir balikkan itu. Kok bisa negara disebut datang? Tempat disebut datang. Maka wal mu'tafikat itu yang disebut adalah tempatnya, yakni negerinya, tetapi yang dimaksud itu adalah penduduknya. Penduduk negeri-negeri yang telah dijungkir balikkan karena kesalahan itu. Mereka datang kemudian mengingkari para rasul. Jadi disebut negerinya tapi yang dimaksud orangnya. Nah, ini termasuk majaz mursal tadi. Sama seperti di Al-Qur'an ada ayat was'alil qaryata. Tanyakan kepada qaryah, kampung. Tanyakan kepada kampung itu. Nah, disebut kampung tapi yang dimaksud bukan kampungnya tetapi penduduk kampung tersebut. Ya, contoh lain misalnya di dalam surah Maryam ya. Maryam kalau tidak salah ini ya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ini Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini tulang-tulangku sudah lemah, sudah tua renta. Washta'ala ar-ra'su. Ishta'ala itu artinya menyala-nyala. Ra'su itu kepala. Ya, disebut kepala menyala-nyala. Ini untuk memberikan dalam majaz itu gambaran bagaimana rambut itu sudah memutih sekali sehingga ungkapannya kepalanya menyala. Kemudian di sini untungnya ada dalam bahasa Arab namanya tamyiz yang menjelaskan ini. Yang dimaksud adalah syaiba, uban. Jadi kalau diterjemahkan, dan kepalaku sudah dipenuhi uban. Yang disebut ar-ra'su di sini kepala, tapi yang dimaksud itu adalah apa yang ada di dalam kepala, yakni rambut yang tumbuh itu, yang menyala dalam tanda petik ya, majaz namanya. Sama seperti hadis ini tidak aneh ya, jangan kemudian disalahkan. Kan disebut Nabi itu kan dagingnya berarti hati fisik, tidak begitu. Bisa disebut hati fisik, tapi yang dimaksud itu adalah yang menempati hati itu apa, ya, fungsinya apa, tugasnya apa. Nah, ini yang kemudian kita bisa pahami bahwasanya di hadis itu yang dimaksud itu adalah ya, tupoksi dari hati. Apa sih yang ada di dalam hati? Kalau disebut semua kan panjang, tapi disebut ya hati. Atau kolbu, jantung itu ya. Tapi banyak yang nyermain ke hati. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang menempati hati itu? Pertama itu adalah al-idrak, wal fikr, wal akal. Sama maknanya ini. Idrak itu untuk memahami, berpikir, dan akal. Nah, ini ada di dalam kolbu. Ya, kalau kita merujuk kepada ayat dan hadis. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada hati, kolbu. Mau nerjemahin jantung kok tersalah ke hati terus ya.
terbiasa hati kita. Jadi kalau dilihat makna bahasa tadi memang arahnya lebih ke arah jantung ya. Kita pakai kolbu aja biar ndak ribet ya. Mereka punya kolbu la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak memahami biha dengan hanya berarti ke kolbu tadi, kulub. Jadi maknanya apa? Para ulama katakan untuk memahami itu pakai kolbu. Atau di dalam surah Al-Munafiqin, Al-Munafiqun ya. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka ditutuplah kolbu-kolbu mereka sehingga mereka itu tidak bisa memahami, tidak faham. Berarti untuk memahami al-idrak ya, berpikir maupun akal sendiri itu disebut di sini pakai kolbu. Atau kolbu itu bisa juga maknanya akal. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi sehingga mereka itu punya hati yang punya kolbu yang dia berpikir dengannya. Lihat banyak kejadian tidak faham kah? Kalau punya kolbu. Ini beberapa ayat. Dan apakah nanti berpikir itu di kolbu kah di dimag? Karena kalau otak itu bahasa Arabnya dimag. Nah ini ada perbedaan yang masyhur namanya ikhtilaf dari dulu, ndak usah kita berbantahan di sini. Kita cukup sampaikan aja. Ini di dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya Imam An-Nawawi. Wahtujja bihadzal hadis ala annal aqla fil qalbi la fir ra'si. Dan berhujjah dengan hadis ini bahwasanya akal itu adalah di kolbu bukan di kepala. Jadi akal di kolbu bukan di kepala. Wa fihi khilafun masyhur. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang masyhur. Khilaf itu kan ada khilaf yang syadz. Perbedaan pendapat tapi aneh. Sehingga tidak bisa kita jadikan wah kan ada khilaf juga. Seperti misalnya mengatakan khilafah tidak wajib, itu adalah bisa dibilang khilaf tapi khilaf yang syadz, yang aneh gitu. Aneh. Mengatakan sholat tidak perlu membaca, itu ada juga ulama yang begitu. Sholat itu cuma gerakan, tapi itu khilaf yang syadz, aneh. Bahkan para ulama menolak itu dibilang khilaf. Sama yang mengatakan Abu Bakar Al-Asom, mengatakan sholat tidak perlu baca Al-Quran. Karena Rasul katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang namanya melihat itu kan tidak perlu bacaan, kalau bacaan terdengar kan. Nah, pakai begitu, tapi itu tidak dianggap sebagai pendapat ya yang aneh. Tapi kalau ini khilafun masyhur ya, ikhtilaf yang masyhur. Madhabu ashabina wa jamahiril mutakallimin annahu fil qalb. Madhab sahabat-sahabat kami, yakni sahabatnya Imam An-Nawawi ya, kalangan madhab Syafi'i, dan mayoritas ahli kalam itu menyatakan bahwasanya namanya akal itu ada di kolbu, bukan di ra'su, kepala. Waqala Abu Hanifah huwa fit dimag. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan akal itu ya di otak. Di otak. Nanti kita lihat sebetulnya ikhtilafnya ini bagaimana sih kok bisa begitu. Kalau kita mikir sesuatu pusing, yang kita pikirkan pegangan otak ya. Menurut para dokter ya mikir itu di otak ya, di otak. Sepertinya itu realitasnya begitu. Hingga kalau kita menghadapi satu problem, satu soal yang berat itu, yang berkeringat kepala kita biasanya. Kalau pusing, yang pusing kepala kita, tidak ada pusingnya di sini. Tapi kalau bicara sakit hati kan, di prank orang atau dikadalin orang, nah sakitnya di sini, bukan sakitnya di sini. Ini ikhtilaf. Kenapa bisa ini? Karena tadi ada banyak ayat tadi. Dikatakan qalbu yang yaqiluna biha. Waqad yuqalu fir ra'si, dan ada yang mengatakan di otaknya, ada yang juga yang mengatakan di kepala. Saya rasa yang di otak dengan di kepala ini sama-sama lah, karena yang di kepala maksudnya juga yang menempati kepala yakni otak.
Yang pertama ini juga ada yang mengatakan dari para filosof. Yang kedua ini dari para atibba, para dokter. Seperti itu. Alasannya apa? Seperti di dalam Al-Quran yang tadi kita sampaikan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat realitas sebetulnya berpikir itu tidak sekedar perlu pokoknya ada otak, enggak. Ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab At-Tafkir. Ya. Ada kitab judulnya Tafkir, berpikir. Ada Suratul Badihah, ya. Bagaimana membangun kecepatan di dalam menyimpulkan sesuatu. Kitab yang agak berat dibaca ini. Nah, yang namanya akal atau berpikir itu sendiri sebetulnya tidak domain otak saja, tetapi perlu yang lain. Ada syaratnya 4. Pertama, ada fakta yang terindra, sehingga tidak dikatakan dia itu menggunakan akal kalau dia itu membahas sesuatu yang tidak ada di dalam jangkauan indera dia, baik secara langsung atau tidak. Yang kedua, adanya indera yang berfungsi. Sehingga orang yang tidak punya panca indera, yang tidak bisa mikir biasanya walaupun otaknya sehat. Makanya Allah sendiri katakan di dalam surah Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dari sperma yang terpancar. Nabtalihi, kami akan uji dia. Faja'alnahu, maka kami jadikan manusia itu sami'an, dia mendengar, baswiron, dia melihat. Rahasianya apa? Kalau orang itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, biasanya pertama ya bisu. Bisu itu biasanya tuli ya. Para dokter insya Allah lebih paham itu. Nah, kalau tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bagaimana ilmu itu bisa masuk? Makanya Allah ciptakan pendengaran dan penglihatan itu untuk apa? Untuk diuji. Karena kalau tidak dikasih alat itu, bagaimana Allah mau mengujinya? Alat pendengaran dan penglihatan. Jadi perlu indera yang berfungsi. Sehebat apapun orang, kalau dia buta, itu tidak bisa dia menilai sebuah seni lukis yang tidak ada ini, tidak timbul, tidak bisa. Sehebat apapun ilmu seseorang, kalau tuli, tidak bisa dia menjadi juri orang nyanyi atau membaca Al-Quran. Jadi untuk berpikir ini mutlak perlu indera yang berfungsi. Kemudian perlu otak yang sehat, ya, sehingga kalau orang gangguan otaknya maka tidak bisa berpikir, ya, atau gila. Kemudian perlu informasi sebelumnya tentang fakta itu. Semua ini ada, tidak terpenuhi ini orang tidak bisa mikir, menghayal paling ya, menghayal. Nah, ini semua menjadi syarat mutlak di dalam orang untuk mengetahui pintu ilmu itu di sini. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya, ketika Nabi Adam diberitahu nama-nama segala sesuatu, kemudian disampaikan itu kepada malaikat. Ambiuni bi asma'iha ula, kata Allah taala kepada malaikat. Ya. Beritahu aku nama-nama ini semua. Apa jawab malaikat? Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang Engkau beritahu. Artinya apa? Walaupun ini pertanyaan paling mendasar ya, sekedar namanya apa? Sekedar nama. Tapi kalau tidak diberitahu ya tidak tahu. Walaupun dia malaikat, apalagi sekedar manusia. Jadi di sini bukan sekedar otak. Bukan sekedar otak. Namanya mikir itu bukan sekedar otak, tapi ada informasi ini. Informasi dikaitkan dengan fakta. Jadi berpikir itu kan gitu, menghukumi realitas dengan informasi yang dia punya. Yang namanya aklun itu begitu. Nah, nanti kalau kita lihat dari definisi ini, sebetulnya antara kolbu dengan dimag itu masih bisa dikompromikan. Ya, akal itu di mana? Kaitannya dengan kolbu kalau itu dimaknai jantung atau hati itu di mana? Insya Allah perdebatan ikhtilaf yang masyhur itu bisa dikompromikan. Yakni apa? Orang yang otaknya, dimagnya sehat, belum tentu dia itu bisa berpikir, bisa paham. Orang yang kadang masalahnya bukan di kepala, bukan di otak, tapi tidak bisa mikir karena dia sedang kacau pikirannya, sedang hatinya sangat sedih,
Sehingga kadang hati yang sedih itu menjadikan 4 syarat ini ada tapi tidak berfungsi. Nah itu, atau 4 syarat ini ada tapi dia tidak bisa menyatakan yang benar. Karena apa? Ada qalbunya tadi tertutupi dengan yang lain. Sehingga orang-orang kafir itu dikatakan fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Orang-orang munafik, Allah tutupi qalbu mereka sehingga mereka tidak paham. Apakah nggak bisa berpikir di sini? Nggak, ya mereka tetap orang-orang jenius. Sehingga dikatakan wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong engkau dengarkan ya, perkataan mereka. Artinya mereka itu dari sisi tanda petik mikir memang betul bisa dia tahu menjelaskan realitasnya begini, tahu. Tapi kenapa bisa ndak paham dalam artian tadi yang dia ambil, yang dia pakai itu kok bisa beda dengan yang seharusnya kalau dia berpikir objektif itu karena Allah tutup qalbunya. Sehingga insya Allah dengan begitu ya antara qalbu dengan dimag, dengan otak itu ya ada hubungannya di situ dalam hal memahami sebuah realitas. Coba sebagai contoh untuk ini para nakes dan dokter bisa baca ini enggak? Nah ini Mas moderator, apa ini bacaannya? Ya. Atau yang lain? Ini kecilan. Nah, kalau realitasnya ada kan, ini yang dibaca ada. Tapi apa? Ini kenapa kita tidak bisa mikirkan? Karena tidak terindra, nggak terindra kita. Indra kita tidak sanggup untuk melihat ini bacaannya apa. Nah, saya perbesar. Kalau ini sudah jelas ya tulisannya ya. Apa bacaannya? Waduh, nggak tahu saya. Ini realitasnya ada terindra, tetapi ini saya balik hurufnya ini, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri, sehingga enggak terbaca juga. Ya. Kalau sudah saya beritahu terbalik, mestinya bisa mikirkan, bisa difikirkan, walaupun nanti kemampuan membalik huruf ini ya beda-beda. Nah ini sudah saya benerin. Nah kalau ini gimana? Bisa baca ya? Ini tulisan Al-Quran pada mushaf dulu ya. Nggak ada titiknya, nggak ada ininya, tanda bacanya nggak ada. Ini bisa baca nggak? Memikirkan bacaannya apa? Ini perlu informasi sebelumnya ya, perlu ilmu misalnya nahwu atau shorof ya, sehingga baru bisa baca. Nahwu shorof kayaknya nggak cukup karena ini nggak ada titiknya ya. Sehingga kalau membaca seperti ini bukan surah Al-Baqarah ini. Kalau membaca seperti ini maka cari itu, kalau cari literatur itu, kalau di ini saya download di PDF ya, Mushaf Utsmani dulu itu sudah pinggir-pinggirnya pada geripil-geripil, apa geripil-geripil itu bahasa Indonesianya, sudah ndak utuh lah. Nah itu baru bawahnya ada penjelasannya. Nah kalau ada penjelasannya begini kan bisa baca insyaallah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Alif Lam Mim. Ini bacaannya ini. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah tahu begini saya hapus. Nah, setelah tahu begini sampean bisa baca kan? Walaupun bawahnya saya hapus bisa. Karena apa? Tadi sudah diberitahu. Sehingga nanti ketika besok atau kapan ketemu lagi tulisan begini sudah bisa baca. Oh itu bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi, dan seterusnya ini. Karena sudah ada informasi. Akal itu juga begitu. Yang saya rasa definisi dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini cukup sederhana tapi bisa memecah banyak persoalan yang kadang rumit. Mana ini pembahasan akal, mana bukan. Tinggal dilihat ini tadi terpenuhi enggak syarat-syarat ini. Kalau enggak, maka itu sebetulnya bukan berpikir, tapi mungkin itu intuisi, ya hasil perenungan semata yang tidak bisa disebut akal di situ atau berpikir. Kemudian qalbu itu juga bisa bermakna al-fuad
al wijdan, fuad itu qalbu juga, atau wijdan. Wijdan itu ke arah berpikir tapi landasannya perasaan, bukan akal, bukan. Seperti ini. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sungguhnya mereka tidak buta matanya tapi buta hatinya yang ada di dalam hati, di dalam sudur, dalam dada-dada mereka. Qalbunya yang buta sehingga tidak bisa memahami kebenaran itu. Dan ini yang terpenting di dalam fungsi qalbu itu di sini, karena wijdan ini kemudian bisa menjadi tempat iman dan takwa itu di situ. Sebagaimana kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil beliau menunjuk ke dada beliau. Jadi mungkin dari sisi otaknya encer ya, tapi nanti memahami sesuatu kan ada pengaruh di dalam perasaan dan qalbu itu. Orang ini sudah mengangkat saya sebagai pejabat, memberi saya banyak uang, paham saja ini ayatnya bicara begini, tapi akhirnya lain lagi pembicaraan. Dia sebagai tempat ini ya, perasaan atau syuur itu bisa merasakan ini al-baghdha, marah ya. Kemudian bisa tempat khusyuk ya, tempat khusyuk ya. Kemudian tempat ra'fatau wa rahmah, tempat belas kasih sayang, di situ ada rasa kasih, rasa sayang di situ. Kemudian tempat apa? Tempat gemetar hati itu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang kalau disebut Allah maka gemetar hatinya. Kalau ini kita bisa rasakan. Ketemu mau ditilang ya, ditilang pertama kali orang dasar takut misalnya ya gemetaran. Orang pertama kali naik podium kadang ada yang gemetaran. Nah itu apa di hati, dan itu bisa ngefek ke otak itu ya. Yang awalnya ingat jadi lupa. Lupa mau menyampaikan apa tadi, lupa. Karena ini ada kaitan dengan kolbu tadi. Kalau kolbunya ndak bagus ya, ndak tertata dengan baik, nanti bisa kacau juga mikirnya. Makanya kolbu itu dalam banyak ayat itu dikatakan yaqiluna biha, berpikir itu dengan itu, karena mempengaruhi otak juga itu. Kemudian di dalam kolbu itu juga sebagai tempat adanya rasa ru'bah, gentar. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'bah, akan kami masukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir itu rasa gentar kepada kaum muslimin. Ini kemenangan awal itu di kolbu itu. Kalau sudah gentar, takut itu ya tidak bisa apa-apa, biasanya begitu. Lanjutannya tempat rasa tenang, ketenangan di kolbu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, itu ya. Jadi dan banyak lagi ini dibaca sendiri itu di Al-Qur'an ketika makna kolbu itu tempat apa saja. Jadi yang disebut itu kolbunya, tapi yang dimaksud yang menempati itu. Termasuk di dalam Al-Qur'an itu kadang sama-sama, kalau kita lihat terjemahan fuad dengan kolbu itu sama diterjemahkan sebagai hati. Padahal sebetulnya maknanya ya sinonim tapi fungsinya berbeda. Ketika fuad disebut, ini kaitannya dengan kolbu yang lebih ke arah pikiran. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan menjadi kosonglah. Fuad di sini maknanya harusnya pikiran ya, tapi tetap diterjemahkan kolbu, ini hati juga tidak apa-apa karena di situ tempatnya ya. Hatinya ummi Musa itu menjadi kosong. Kosong artinya apa di dalam tafsir? Kosong dari mikirkan yang lain, yang difikirin cuma Musa saja. Jadi fuad di sini maknanya ke arah pikiran itu, yang di benak beliau itu tidak ada yang lain, kosong dari yang lain kecuali Musa tadi. Ini setelah menghanyutkan Nabi Musa di dalam sungai Nil. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia itu membuka rahasia, yakni ya sudah, ini Musa ini anakku, mau diambilnya.
Laula ar-rabatna ala qalbiha, andai tidak kami teguhkan ala qalbiha, hatinya Ummi Musa atau qalbunya tadi. Jadi fuad dan qalbu diterjemahin sama di sini, tapi konotasinya berbeda. Nah, yang terpenting sebetulnya daripada sekedar membahas ini akal atau apa, itu ikhtilaf yang masyhur. Yang penting bagaimana menghidupkan qalbu dalam makna bukan makna fisik ya. Pertama ya belajar. Ilmu itu menghidupkan qalbu. Kata Fathu Al-Musili, beliau itu wafat tahun 220 Hijriah. Beliau katakan, alaisal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamutu. Qalu bala. Bukankah orang sakit kalau dia dihalangi dari makan, minum dan obat dia akan mati? Maka yang ada di situ mengatakan ya betul. Maka beliau kemudian katakan kadzalikal qalb idza muni'a anhul hikmah wal ilmu salasata ayyamin yamut. Begitu juga qalbu, kalau dia terhalang atau dihalangi dari hikmah, ilmu selama 3 hari dia juga akan mati. Sementara matinya hati ini bahaya ya, bahaya. Di akhirat yang selamat itu yang membawa hati yang sehat, yang selamat. Imam Ar-Razi juga mengatakan bahwasanya jalan ya, naqulu at-taqwa samaratul ilmi. Kami katakan takwa itu adalah buah dari ilmu. Jadi kalau mau bertakwa ya mestinya pohon yang ditanam itu adalah pohon ilmu, sehingga buahnya itu takwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama lah yang takut kepada Allah taala. Fala taqwa illa lil alim wa fal muttaqi al alim atama ilmahu. Maka tidak ada ketakwaan kecuali orang yang alim. Maka muttaqi itu adalah orang yang alim, yang sempurna ilmunya. Jadi belajar ini penting. Luangkan waktu sepanjang hidup untuk belajar. Belajar apa? Belajar yang kita sehari-hari kita perlukan dalam kehidupan yang kita atur, termasuk yang sehari-hari kita bisa berinteraksi dalam pikiran sehingga pikiran kita juga betul. Jadi bukan hanya ibadah badaniyah ya, tapi pemikiran ini penting untuk kita belajar supaya tidak sesat pikir kita ini. Kemudian yang kedua taubat dan beramal soleh. Ini cara memperbaiki hati di situ, memperbaiki qalbu. Sebagaimana dalam hadis ini, innal mu'min idza adznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin sesungguhnya kalau dia berbuat dosa maka akan ada noda hitam di dalam kolbunya. Berarti ini kolbu dalam makna bukan fisik ya. Kecuali para dokter nanti cek ini hati ada yang hitam atau yang putih. Ini bukan makna hakiki ya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia pertama bertobat, kemudian berlepas dari dosa, artinya tobat dibarengi berhentilah dari dosa itu, ya. Wastaghfara, dia istighfar, minta ampun, suqila qalbu, maka hatinya akan bersih lagi, ya, seperti ada papan tulis dihapus lagi. Wa in zada zadat, kalau dia nambahi dosa, bertambah pula hitamnya itu. Hatta ya'luwa qalbahu dzalikar rayn alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an. Hingga noda itu yang menjadi semakin semakin banyak, semakin pekat, dan itulah yang disebut dengan ar-rayn ya, ar-rayn tutup yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya ya, bahkan rana ala qulubihim, telah menutupi hati mereka. Apa yang telah menutupi? Maka nu yaksibun, apa-apa yang telah mereka lakukan itu. Di maksiat itu bahayanya bukan sekedar dosa, bukan. Tapi maksiat itu bahayanya
bisa tadi membuat hati menjadi tidak peka lagi. Yang itu lama-lama bisa jadi imannya hilang. Ya, al-iman yazid wa yanqus, iman bertambah berkurang, yazidu bi ta'ah, bertambahnya dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurangnya dengan kemaksiatan. Berkurang dalam makna berkurang kekuatannya tadi. Kalau diteruskan lama-lama hilang, sehingga jangan heran ketika ada orang yang kemudian ya semakin dalam terperosok dalam dosa itu akhirnya kemudian menjadi pembela kebatilan seolah-olah tidak apa-apa. Na'udzubillah. Di Al-Hikam ya, tobat ini menjadi salah satu hal pertama biasanya, termasuk di kitab-kitab tasawuf. Langkah pertama untuk suluk ya, meniti jalan mendekatkan diri kepada Allah, langkah pertamanya tobat. Kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Bagaimana dia berharap bisa memahami rahasia-rahasia ya, yang lebih mendalam. Wa huwa lam yatub min hafawatih. Sementara dia tidak bertobat dari kesalahan-kesalahan dosa-dosanya. Belajar pun akan susah paham. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Ada satu lagi ini tanda matinya hati itu di dalam Al-Hikam juga. Min alamati mautil qalb adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Tanda hati mati itu tidak ada rasa sedih atas apa yang kita luput dari mengerjakan, dari amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Kita tidak ikut atau terlewatkan rasa sedih. Hadir pengajian sudah rutin, begitu tidak hadir kok rasa biasa. Nah ini tanda-tanda ini. Apalagi rasa senang, urip batal ya Allah. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan itu ya. Wa tarkun nadami ala ma fa'alahu min wujudiz zallat, dan tidak ada rasa menyesal an-nadam atas dosa yang dilakukan, terpeleset dalam dosa, tidak ada penyesalan. Itu tanda hati atau kolbu yang mati. Baik, ini saya kembalikan ke saudara moderator.